Ya, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak pada sehat semua. Pak Guru juga sehat. Ya, semua sehat. Baiklah, kita akan mulai. Kalau di sini meeting Zoom ya. Kita belajar lewat Zoom. Meeting Zoom namanya ya. Kemudian ya mari kita belajar materi berikutnya part 2 ya. Yang kedua, pertemuan yang kedua masih di tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita lanjut. Masih saran dan masukan. Mari kita laksanakan 5M. Ya, memakai masker dimanapun anak-anak berada, di lingkungan masyarakat khususnya. Kemudian mencuci tangan, mau bangun tidur cuci tangan, mandi pasti cuci tangan, kemudian begitu sampai di sekolah cuci tangan, ya, paling tidak jarak 10-15 menit sampai 20 menit cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Di mana saja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan dekat-dekat rumah kalian, kemudian di sekolah harus dijaga jarak, jangan sampai kontak ya, lama nggak ketemu, ada yang daring, ada yang pertemuan terbatas, begitu ketemu di sekolah rangkul-rangkulan, jangan dulu ya. Kemudian mengurangi mobilitas. Mobilitas itu maksudnya kalian bepergian, kalau diajak bapaknya atau ibunya ke Kalangan, ya ke pasar, tolong kalau tidak mendesak jangan ikut, karena itu namanya mobilitas itu. Ya, kemudian menjauhi kerumunan. Ya, kalau di sini biasanya di Sumber Rahayu itu banyak kegiatan-kegiatan, terutama itu kadang-kadang ada kuda kepang, kuda lumping, kemudian orang pengajian, kemudian ke Kalangan, ya, jadi pesta. Tolong dijauhi sementara ini selagi masa-masa COVID-19. Ya, mudah-mudahan COVID-19 akan berlalu. Tapi jangan sampai kita terpapar. Nah, kemudian kalau kalian memang reaktif, tolong isoman atau isolasi mandiri ya, untuk menjaga agar supaya kita jangan menularkan kepada teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ciri-ciri makhluk hidup. Perkembangan manusia punya perkembangan, baik dari sisi umur kalian bertambah, kemudian pertumbuhan kalian juga bertambah. Cuma yang namanya makhluk hidup, yang namanya kita manusia tidak dirasakan. Kapan kita meninggi, kapan kita membesar, ya tidak dirasakan. Banyak kita. Kemudian subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup.
Kita makhluk hidup itu punya ciri. Manusia punya ciri berbeda dengan binatang. Hewan juga tidak sama. Dia punya ciri khas. Itu hewan, manusia punya ciri khas manusia. Terutama ciri khas manusia itu sopan santun salah satunya. Ya, ciri makhluk hidup. Saling menyapa, saling menghormati. Kemudian kita lanjut, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak, berjalan, dan berlari seperti gambar. Itu gambar satu berjalan. Berjalan, kemudian bisa ke samping, ke samping kiri itu. Kemudian berjalan lagi ke samping kanan. Kemudian berjalan lagi ke depan. Kemudian berjalan lagi ke belakang. Nah, belakang itu mundur namanya. Ya, lihat gambar itu. Kemudian gambarnya 5, berlari ke depan. Mulai dari jalan tadi, kemudian berlari ke depan, berlari ke belakang, itu berarti mundur. Berlari ke samping, kemudian yang berikutnya 8 berlari ke samping kiri. Oke, kita lanjut. Yang di atas, gambar yang di atas berlari berbelok-belok. Berbelok-belok atau zigzag. Boleh dikatakan zigzag, ya, berbelok-belok. Ya, kalau umpamanya di sekolah juga harus ada rintangan, seperti pakai rintangan kardus, pakai rintangan khusus yang dibikin untuk buat atletik itu ya, yang merah putih dipasang. Kemudian lihat kemudian coba, lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Di sebelah kiri kalian lihat itu ada start ya. Nah, kemudian ada finish. Nah, jadi carilah pasangan anak-anak, kemudian dicoba di lapangan. Dengan kontrol saya selaku guru PJOK. Kalau mau coba nanti. Nah, sekarang pelajari dulu, amati dulu. Kemudian kita lanjut. Kalian bisa membuat kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut. Buatlah barisan di depan garis awal atau start, kemudian 2. Kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Kemudian berikutnya 3, siswa berjalan mundur dari garis. Kemudian kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Lihat di gambar nanti ya. Kemudian kita melanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Kemudian amati kelompok atau amati gambar tadi. Bagaimana caranya kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat. Tulis di tempat titik-titik itu, nanti kumpulkan secara manual di sekolah ya. Ada 3 itu, ada mungkin tambahi 1 lagi ya. Ya, berjalan seperti apa keterangannya. Kemudian berlari ke kiri ke kanan. Lihat gambarnya. Gambar itu jadi dibikin bikin keterangan, bikin ringkasan. Ringkasan, kemudian dituliskan di situ. Kumpulkan di saya, di Bapak, di kantor boleh, ketemu di tempat piket Satgas boleh ya. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan. Kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam kegiatan perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaiknya yang kalah tidak boleh kecil hati dan harus terus berusaha
tercapai apa yang diinginkan. Kemudian terima kasih. Silakan pelajari sendiri. Oke, kita kembali pada pembahasan. Lalu apa sih perbedaan antara jalan dan lari? Serta bagaimana sih cara melakukannya? Baiklah, tanpa menunggu terlalu lama, simak yang adalah contoh dari gerakan jalan. Dan ini adalah contoh dari gerakan lari. Perhatikan baik-baik. Dari jalan dan lari tentunya ada perbedaan yang signifikan. Perhatikan berikut ini. Jalan ternyata semua kaki napak ke tanah atau menempel ke tanah pada saat melangkah. Nah, sekarang perhatikan lari. Ya, perbedaannya adalah ketika kita lari ada saat melayang pada saat kita melangkah. Bagaimana? Pasti mudah kan membedakannya? Baik anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan setelah ini. Diperhatikan ya. Yang pertama adalah jalan ke depan. Tentunya tidak akan mengalami kesulitan kan dalam melakukannya. Kalian bisa menyiapkan dengan tali rafia ditarik ke depan untuk menjadi arah kalian dalam berjalan. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah tetap buat tali rafia atau penanda seperti kun yang ada di layar yang kalian lihat. Kalian berjalan ke samping. Lakukan pertama ke arah kanan, setelah itu ke arah kiri. Bagaimana? Mudah kan? Oke. Yang selanjutnya ini lakukan gerak berjalan ke arah belakang. Oh ya, untuk yang satu ini hati-hati karena ada kalanya kalian tidak bisa melihat arah jalan kalian karena membelakanginya. Karena ada beberapa hal yang harus kalian lakukan setelah ini. Diperhatikan ya. Yang pertama adalah jalan ke depan. Tentunya tidak akan mengalami kesulitan kan dalam melakukannya. Kalian bisa menyiapkan dengan tali rafia ditarik ke depan untuk menjadi arah kalian dalam berjalan. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah tetap buat tali rafia atau penanda seperti kun yang ada di layar yang kalian lihat. Kalian berjalan ke samping. Lakukan pertama ke arah kanan, setelah itu ke arah kiri. Bagaimana? Mudah kan? Oke. Yang selanjutnya ini lakukan gerak berjalan ke arah belakang. Oh ya, untuk yang satu ini hati-hati karena ada kalanya kalian tidak bisa melihat arah jalan kalian karena membelakanginya. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah berlari. Lintasannya tetap ya, buat seperti kalian berjalan. Lari yang pertama adalah lari ke arah depan. Tentunya gerakan ini nggak akan sulit kalian lakukan karena setiap hari melakukannya kan. Yang harus kalian ingat adalah lari sangat berbeda dengan berjalan. Jangan sampai salah ya. Nah, selanjutnya lari ke arah samping. Lakukan yang pertama adalah lari ke arah kanan. Setelah itu
lakukan lari ke arah kiri. Cobalah beberapa gerakan lari ke arah samping kanan maupun ke arah samping kiri supaya kalian terbiasa melakukannya. Yang selanjutnya adalah lari ke arah belakang. Eits, untuk yang ini silakan berhati-hati karena tidak semudah yang kalian lihat ya. Karena pandangan kalian tentunya berlawanan dengan arah lari kalian. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Oke, sebagai bonus gerakan, lakukan gerakan yang seperti gambar ini. Contohnya seperti ini ya. Kalian melakukan gerakan berbelok-belok. Nah, tentunya gerakan ini dengan berlari ya, jangan jalan. Untuk mendapatkan tanda-tanda seperti yang kalian lihat di depan, itu bisa kalian menggunakan boleh sendal, boleh sepatu, atau apapun yang bisa menandai kalian berlari. Untuk yang kedua adalah lari dengan berputar atau memutari suatu benda. Lakukan lari 2 putaran searah jarum jam. Setelah itu 2 putaran berlawanan arah jarum jam. Baik anak-anak, semoga dalam pembahasan hari ini memberikan kalian wawasan yang baru. Sampai jumpa di pertemuan